mampus lu di penjara. Berapa lama lu dihukum? Oke, lo yang pengen tahu si Firdaus pelaku bullying anak, dia akan dipidana berapa tahun? Nonton video ini sampai habis ya. Lobo si Lobo. Guys, sorry ya, gue nggak bisa ngasih video bulinya secara lengkap. Selain gue juga merinding ngedit videonya, gue juga khawatir kalau gue akan kena pelanggaran aturan YouTube. Terima kasih. Sebelum aku menjelaskan soal kekerasan terhadap anak, aku akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan anak. Karena masih ada orang yang bingung anak-anak itu sebenarnya usianya yang kayak gimana. Apakah ketika anak-anak itu ya badannya bongsor, dia masih layak nggak disebut dengan anak? Karena itu pengalamanku sendiri. Aku menangani beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Bahkan aparat penegak hukum ngomong, masa sih dia anak-anak, orang badannya bongsor? Iya pak, orang dia masih anak-anak. Coba aja cek di itunya, di kartu keluarganya. Sebenarnya definisi soal anak itu diatur dalam undang-undang. Nah, kalian bisa cek di undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi, anak-anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang di dalam kandungan. Jadi, kalau seandainya ada anak kecil yang badannya bongsor, tapi usianya masih di bawah 18 tahun, itu dikategorikan anak-anak. Kayak gitu ya. Jadi, nggak ada hubungannya sama badannya bongsor atau enggak. Nah, terus kekerasan yang dialami oleh R, anak yang usia 12 tahun di Sulawesi Selatan, pelakunya dihukum berapa lama tuh? Nah, kalau netizen kan pasti nyumpah-nyumpahin nih si pelakunya dihukum seumur hidup. Gue sih juga pengen kayak gitu, tapi nyatanya hukum di Indonesia nggak sekeji itu. Kalau kalian pengen tahu si Firdaus akan kena pasal berapa dan dikenakan berapa tahun, kita cek lagi ya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, jadi di pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan nih, setiap orang yang melanggar ketentuan kekerasan terhadap anak, ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76C dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling lama 72 juta. Terus kalau seandainya pelaku pidana penjara anaknya itu mengalami luka berat, maka si Firdaus akan dikenakan pidana paling lama itu 5 tahun dan atau denda sebanyak 100 juta. Terus kalau seandainya kekerasan itu menyebabkan kematian terhadap anak, nah itu hukuman penjaranya paling lama 15 tahun dan dendanya itu dan atau dendanya itu sebanyak 3 miliar rupiah. Terus pidana itu ditambah sepertiga apabila yang melakukan adalah orang tuanya sendiri. Nah, kalau si Firdaus ini dia akan kena nih kemungkinan di pasal 1. Jadi dia kan melakukan bullying atau kekerasan terhadap anak itu kan menyebabkan luka ringan nih. Karena bukan hanya sih, tapi kan si Firdaus ini kan memar-memar aja dan insya Allah sekarang sudah sehat. Nah, jadi si Firdaus ini paling lama itu 3 tahun 6 bulan. Lalu dia akan pasti kena 3 tahun 6 bulan belum tentu, nanti tergantung tuh di persidangan hakimnya mutus berapa lama. Kalau gue sih sumpahin tuh yang seberat-beratnya aja, tapi hakim tuh pasti akan memiliki pertimbangan-pertimbangan lain, apakah misalkan kayak si Firdaus menyesali perbuatannya atau tidak, terus apakah di dalam persidangan dia bersifat sopan dan santun atau tidak, karena itu semua akan mempengaruhi vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Begitu penjelasan hukumnya. Nah, udah tahu kan aturan hukumnya seperti apa? Makanya jangan suka gampang ya untuk ngegatak anak orang, karena aturannya itu sangat-sangat diatur tuh di Indonesia. Dan kalau aku berpendapat bahwa sudah tidak sepatutnya lagi deh anak mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Sudah saatnya Indonesia itu harus ramah terhadap anak. Demikian ya video dari aku, semoga bermanfaat.